Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal di Ogan Ilir terbakar. Dalam sepekan terakhir, harga beras jenis premium dan medium di Pasar 10 Ulu Palembang naik 2 kali. Penyelundupan 3 kg sabu-sabu melalui jalur air ke Bangka Belitung digagalkan. Para pelaku terancam hukuman mati. Satu rumah yang dijadikan kafe di Jalan Enim, Palembang terbakar. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik menjadi penyebabnya. Rabu pagi, kafe yang terletak di Jalan Enim, Palembang dilahap si jago merah. Kobaran api yang semakin membesar membuat warga panik. Mereka takut api akan menjalar ke bangunan lain. Kebakaran ini membuat bangunan beserta isi kafe hangus tak tersisa. Api dapat dipadamkan dalam kurun waktu 1 jam setelah damkar mengerahkan 4 unit mobil ke lokasi kebakaran. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan hubungan pendek arus listrik dari bagian dapur. Berdasarkan saksi mata yang melihat pertama kali bahwa api bersumber dari daerah dapur. Dari hal tersebut, kami bersama dengan damkar Provinsi Palembang sudah bisa memadamkan api tersebut sekitar 1 jam setelahnya karena api cukup besar. Jadi berdasarkan bukti-bukti yang kita kumpulkan bahwa api tersebut berawal dari adanya korsleting listrik yang terindikasi adanya atau dari belakang dapur. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran mencapai ratusan juta rupiah. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya masih tentang kebakaran. Sebuah gudang yang diduga dijadikan tempat penimbunan BBM ilegal di Desa Ibul Besar 2, Ogan Ilir terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, polisi saat ini masih menyelidikinya. Asap hitam dari kebakaran sebuah gudang BBM ilegal membumbung tinggi di Desa Ibul Besar 2, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir. Banyaknya BBM di dalam gudang membuat pemadam kebakaran sulit memadamkan api. Bahkan, api yang terus membesar dengan cepat melahap seluruh bangunan hingga tidak tersisa. Sempat terdengar suara ledakan yang cukup keras saat kebakaran terjadi. Hal itu membuat warga yang berada di sekitar lokasi kejadian ketakutan. Lihat ke situ, ada api. Kalau aku mati listrik, aku ke belakang sana tinggal rumah bodoh, takut mulu. Tidak hanya bangunan, api juga menghanguskan 2 unit mobil dan 1 unit truk. Kendaraan 3 unit, ada 3 unit kendaraan roda 4 yang terbakar. Itu. Kalau kendala untuk pemadaman apa ya, Pak? Kendala pemadaman ini karena material yang terbakar ini bahan bakar ya sepertinya. Jadi kita sulit untuk memadamkan. Namun tetap kita lokalisir agar supaya api tidak menyebar kemana-mana sampai dia mati dengan sendirinya. Tidak ada yang mengetahui dari mana asal api. Polisi saat ini masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan sementara ini gudang BBM. Ya. Beroperasinya sudah berapa kali di razia dan mereka beroperasi masih lagi sembunyi. Kejadian berapa ini? Kejadian berapa? Setengah 12. Penyebabnya apa? Masih dalam proses penyelidikan. Api berhasil padam setelah pemadam kebakaran mengerahkan 7 unit mobil. Polisi masih memburu pemilik gudang yang menghilang saat terjadi kebakaran. Warga setempat tidak mengetahui aktivitas di dalam gudang, sebab gudang ini selalu tertutup rapat dengan menggunakan pagar seng setinggi 2 meter.
Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Baru saja menghirup udara bebas, seorang residivis pencurian sepeda motor di Palembang kembali ditangkap polisi. Pelaku ditangkap atas tindak kejahatan serupa yaitu mencuri sepeda motor. Pupusudah Harapan Muhammad Mahar menghirup udara bebas. Ia kembali ditangkap polisi setelah bebas dari lapas Musi Banyu Asin. Tim Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 telah menunggu pelaku di depan gerbang keluar lapas Musi Banyu Asin. Menurut catatan kepolisian, residivis kambuhan ini telah 2 kali mencuri sepeda motor di wilayah hukum Polsek Seberang Ulu 2. Dalam melakukan tindak kejahatannya, pelaku dibantu oleh temannya berinisial DW yang saat ini masih dalam pengejaran polisi. Di halaman rumah dia Mas. Dalam aksi pelaku sendiri atau gimana Bang? Sendiri. Berdua. Oh, berarti satu masih DPO Bang? Masih DPO. Jadi tersangka ini baru selesai menjalani hukuman di Lapas Muba. Begitu kita mendapat informasi bahwa yang bersangkutan akan bebas, langsung kami amankan dan kami laksanakan proses selanjutnya. Bang, peran pelaku sendiri apa nih Bang? Peran pelaku? Eksekutor. Oh, eksekutor. Langsung yang mengambil kendaraan bermotor. Spesialis. Polisi turut mengamankan barang bukti 1 unit sepeda motor hasil kejahatannya. Tersangka akan kembali mendekam di balik jeruji besi paling lama 7 tahun penjara karena polisi menjerat pelaku dengan pasal tentang pencurian. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Ya saudara, hati-hati jika membawa senjata tajam saat keluar rumah karena seorang pemuda di Palembang yang membawa senjata tajam di jalan ditangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Akibatnya hukuman penjara 10 tahun menanti pelaku. Karena membawa senjata tajam, Ahmad Nurdi harus berurusan dengan hukum. Ia ditangkap polisi karena kedapatan membawa pisau di Jalan Pertahanan Seberang Ulu 2 Palembang. Tertangkapnya pelaku ini bermula dari kecurigaan polisi yang saat itu sedang berpatroli. Polisi yang melihat pelaku sedang jalan seorang diri kemudian memeriksanya. Dan benar saja, kecurigaan polisi berbuah hasil. Polisi menemukan sebilah pisau yang terselip di pinggangnya. Meski alasan pelaku, pisau tersebut untuk menjaga diri, tetap pelaku. Dan pada saat patroli menemukan tersangka menggunakan senjata tajam. Bang, sajam itu ditemukan di mana Bang? Sajamnya ditemukan di badan atau di mana? Di badannya. Untuk apa Bang? Dari pengakuan pelaku sendiri Bang untuk? Memang digunakan untuk jaga diri. Memang sebelumnya pelaku memang jaga malam gimana Bang? Tidak Bang. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Pelaku terancam hukuman paling lama 10 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.